Nah, terus Indah katanya dulu kok kamu pernah dibayar 2.000 per pasien ya? Katanya. Itu beneran pas jadi dokter dibayar 2.000 per pasien? Iya. 2.000? Beli apaan saya? Ale-ale aja 2.500. Beli gorengan. Best. Hajime mashite watashi wa Emil desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Tepuk tangan dulu. Bisa kan gue bahasa Jepang? Gue sama belajar bahasa Jepang, sumpah. Tapi by the way, ini bintang tamu gue hari ini tuh dia juga bisa ngomong berbagai macam bahasa, multi talenta juga iya, cantik juga iya. Pokoknya dia sangat berbakat dan keren banget. Kita langsung sambut aja Indahku. Hai, welcome to Sensei ya. Ya ampun, finally akhirnya ke tempat toilet luar Toilet biasa ini. Toilet SPBU ini. Parah banget. Aku perkenalan dulu kali ya. Iya boleh, silakan. 大家好，我是英达小兰，blu blu blu blu，我是印尼。我是印尼歌手和艺术，高兴认识你们。谢谢。So ya, Dimsum. Iya, sorry banget guys. I love dimsum. Tadi agak-agak ngeblank, sorry harus ini ya kamu harus prepare ya karena kadang-kadang kok slide-nya gitu. Oh gitu. Tapi kan emang kamu kan mungkin karena bisa banyak banget bahasa, jadi kayak suka lupa gitu kan. Makasih loh. Masalah cewek-cewek pinter kan emang begitu. Iya kan? Bete. Nih, by the way, mungkin banyak orang yang kenal kamu tuh dari YouTube atau TikTok sebagai penyanyi gitu loh. Tapi kan di luar itu sebenarnya kamu tuh banyak banget yang kamu garap, kamu kerjain gitu kan, kayak penyanyi iya, songwriter iya, dancer iya, gitu. Jadi kayak Indah nih, ini tuh siapa sih sebenarnya? Mungkin buat orang yang belum kenal tuh kamu pengen introduce yourself ke dunia ini sebagai apa? Araso. Jadi buat teman-teman yang baru tahu aku entah dari video TikTok aku yang manapun ya, yang jelas pasti Asbun yang pertama kan. Yang kedua sebenarnya aku adalah singer-songwriter yang kebetulan emang kayak menyobain hidup aja. Jadi kalau pas hidup nyobain aku cobain balik. Jadi aku semua aku cobain. Jadi kalau kalian pernah lihat aku ada kontennya macam-macam kayak nari, akhirnya aku jadi belajar nari. Dan karena waktu di China kan pada akhirnya kalau singer-songwriter idol type tuh semua harus bisa, including kayak hosting, acting, whatever. Iya gitu sih, jadi kayak aku tuh kalau dikasih tantangan tuh malah dicobain balik. Asik! Oh, keren ya. Cewek-cewek menantang ya. Nah, lebih ke aku Aries mungkin ya. Iya kan, INFP mentok terus dikasihnya Aries dikasih gitu. Masalah mana kayak udah segini doang. Iya udah nih. Nah gitu kan. Gitu. Iya, nah berarti kamu tuh idol dari China. Aku nggak tahu banget tentang kehidupan per idol-idolan ya. Tapi yang aku tahu pasti idol tuh mostly dari Korea yang aku tahu gitu. Aku juga tadinya gitu. Oh gitu, gak tahu apa-apa sama sekali. Tadinya kamu tuh gimana berarti kayak maksudnya agency tuh ngelihat kamu di jalan terus kayak mau nggak join ke Enggak sih, ini kebetulan atau gimana gitu? Jadi 2 tahun lalu, jadi kan aku punya label sendiri. Jadi sebelumnya memang aku independen kan. And then kayak 2 years ago ada sebuah label yang akhirnya kita merger. Kebetulan dia tuh kayak globalnya itu memang di China, di Beijing. Tapi mereka tuh ada yang di Korea, ada yang di LA, jadi benar-benar global. Dan sebenarnya tujuan mereka tuh mau kayak menginternasionalkan talent-talent singer-songwriter Indonesia. Salah satunya aku. Jadi sebelumnya tuh justru planningnya tuh ke Korea, aku udah bikin lagu di sana. Ada satu lagu yang entah nggak tahu apa kabarnya dia. Udah terus di waktu yang sama aku ditawarin nama labelku waktu itu. Ada ini nih, ada audisi survival show. Kayak nggak profesional deh, kayak baru pertama Nggak apa-apa, santai, kita kan di toilet. Iya bener, ini kita di SPBU ya Allah, gue kayak masih ini di artis baru deh. Kan udah lumayan tahun, 6 tahun tuh lumayan. Nggak apa-apa, kamu udah 6 tahun? Ya Allah, lama loh itu. Lumayan kan Beb? Iya lama loh. Tadi kita sampai mana ya? Iya, lupa. ADHD. Cina. Ya. Bikin lagu audisi akhirnya. Thank you. Nah udah habis itu audisi di waktu yang bersamaan. Awalnya tuh aku benar-benar nggak tahu apa-apa tentang China because I'm not from like China family juga, bukan dari keluarga Chinese juga, jadi benar-benar zero, kosong aja. Kamu bukan Chinese? Bukan.
Pure Indonesia berarti. Iya. Tapi mukanya ini banget ya. Sunda tuh karena aku lama di Bandung aja Kak, tapi ibuku tuh Sulawesi, ayahku tuh Semarang, aku numpang lahir di Padang. Ah, wow. Terlalu Banyak Indonesia ya, aku sangat diversity Indonesia banget ya. betul. Mungkin ada campuran surga kali ya, makanya cantik banget. Wah. Cause I'm the heaven, you are such an Oh my god, what is this? What is this? Nanti kita terakhir kita ngomongin ini ya. Iya. Sampai mana tadi udah, terus akhirnya aku audisi, terus audisi 3 kali tahap, nggak taunya lolos ke sana lah dengan lika-liku yang ada. Aku tuh udah prepare banget buat kayak nih pulang nih gue 1 episode doang, udahlah nggak usah bilang-bilang ke orang Indo. Sampai final nggak jadi pulang aku, udah lanjut terus gitu. Dari situlah akhirnya kamu dikenal sebagai Indah Kus yang menjadi idol di China situ. Iya, karena kalau di sana itu mereka kayaknya sekarang tuh udah nggak ada survival show buat grup. Oke. Jadi kayak dari labelku saat itu mereka emang ngebentuk akunya kayak gitu saat itu. Jadi mau nggak mau harus nari sambil nyanyi apa segala macam gitu. Oke. Tapi kan tadi kamu niatnya tuh awalnya kan kayak mikirnya bakal ke Korea atau apa segala macam gitu loh. Nah terus kamu akhirnya tiba-tiba dipindahin ke China. Itu berarti kamu banyak adaptasinya dong atau Parah. apa segala macam. Kamu belajar bahasa Mandarin tuh lama gak? Nah, karena di survival yang pertama tuh aku kan nggak ada basic Mandarin. Jadi aku tuh nggak bisa bahasa Mandarin 1 mil. Jadi lu bayangin, gue introvert mentok parah yang gue harus tahu keadaan setiap orang every day. But suddenly I can't even speak 1 kata pun, dan aku nggak ngerti mereka ngomong apa. Terus lama-lama akunya capek, mereka capek kan. Jadi lama-lama kita pakai bahasa tubuh, stres sendiri gue. Jadi kayak ada 2 minggu awal survival show pertama tuh aku nangis mulu karena kayak gimana ya nggak bisa dijelasin ya, kayak anjir pengen ngobrol tapi orang-orang nggak. Maksudnya kan susah, kita kan manusia makhluk sosial ya, kita emang perlu komunikasi Betul. buat kayak ngeluapin emosi, cerita apa segala macam, dan lo nggak bisa, lo harus mendem sendiri. Betul, dan banyaklah culture shocknya kayak fase kerjanya tuh kalau di Cina emang apalagi entertainment industrinya kayak emang itu gitu. Lebih parah menurut kamu, lebih parah entertainment industri Indonesia atau China? Sana jauh, 100 kali lipat jauhnya. Maksudnya di sana tuh lebih strict gitu kali ya? Strict iya, tapi emang fase kerjanya tuh kayak lu bayangin kayak ya udah nggak sejojo deh, kayak les Mandarin gua tuh 3 bulan. Jadi itu yang harusnya orang-orang tuh setahun, gua dipadatin jadi 3 bulan. Bisa nggak bisa harus lulus gitu. Sama kayak kerja, kalau kerja tuh kita nggak ada libur. Jadi tiap kalau lagi syuting ya berarti syuting dari pagi jam 8 bisa sampai jam 4 jam 5 pagi. Habis itu paginya syuting lagi. Tapi kalau lagi nggak ada syuting, kita latihan. Jadi masuk ke ruang studio, nyanyi nari, fisik gitu terus. Pokoknya jam 10 pagi sampai jam 12 atau jam 1 malam. Habis itu pulang tidur gitu. Oh my god, itu benar-benar dari pagi ke pagi berarti ya? Iya. Nah, dan katanya kamu juga harus latihan les belajar bahasa Mandarin itu sampai 6 jam per hari. Betul. Oh my 6 god. jam tuh sebenarnya jatuhnya kayak seharian karena kebetulan guru aku ngasih PR banyak banget dan setiap paginya ujian mini. Oke. Gitu. Nah tapi kenapa, apa yang bikin kamu milih industri di China gitu? Kenapa nggak kayak Indonesia aja atau tadi Korea dilanjutin gitu? Pada saat itu sih lebih ke apa ya, aku merasa nggak ke Cina tuh susah, Indian, kayak aku menyadari bahwa, dan aku tuh baru ngeh tuh justru waktu itu aku survival pertama sampai final, beres dari stage pertama kan, nggak taunya itu rame di Indomil, jadi itu pertama kalinya tuh orang-orang tahu aku Dan penyanyi. kamu the only Indonesian di sana? Iya, Oh, jadi kayak, dan aku baru tahu ternyata aku yang pertama juga, kayak anjir. Indonesia represent gitu ya? Iya, tapi bukan lebih ke tanggung jawabnya sih di pundak gue, tapi lebih ke anjir gue nanya ke siapa ya, gitu. Jadi kayak ngerasa nggak ada teman gitu, nggak gering relate kan. Udah, tapi kayak, lagi sayang banget, ini akunya lagi suka nih. Terus abis itu aku inget di stage ketiga survival itu stage-nya tuh tentang dynasty zaman dulu Cina gitu. Jadi kita pakai baju hanfu, stage-nya 360 derajat. Oh, wow. Pokoknya stage-nya tuh epic banget, mic kayak equipment-nya bagus banget, Mil. Mic biasanya ya, itu kayak suaranya udah bagus banget, guys. Even kayaknya mic standar di sana sama kayak mic yang aku beli. Di sini yang mahal gitu ya? Iya, sebenarnya kalau di sini jatuhnya mungkin mic aku yang paling standar juga. Enggak, mungkin ya, tapi bagus lah ya. Tapi oke lah untuk manggung. Kalau di sini tuh oke banget. Kalau di sana mic standar itu, Mel. Standar, itu kayak baru-baru, masih junior-junior juga udah pakai itu gitu asli. ya. Aku waktu yang stage kedua,
survival kedua, stage pertama, temanku bilang, dah kamu pakai mic-nya Blackpink tahu gini. Ternyata iya. Maksudnya mereknya ya? Mereknya kayak apa sih, scoop-scoopnya gitu, kayak anjir bagus pisan, Mil. Oke, berarti di acara survival itu kamu ketemu dong banyak sama kayak artis-artis penyanyi top dari China gitu. Akhirnya kamu make friends gak sama mereka? Make friends, apalagi setelah aku bisa bahasa Mandarin ya. Kalau yang awal-awal tuh jadinya cuman bisa temenan deket sama yang memang bisa bahasa Inggris biasanya. Gitu. Pokoknya yang aku ingat yang survival pertama tuh real pertama kali aku lihat. Kamu ngikutin EXO nggak dulu? Aku enggak, aku sekarang lagi ngikutinnya Katseye. Oke. Jadi kalau yang jadi waktu itu tuh juri pertamaku Zitao lah. Jadi Tao EXO. Kalau zaman dulu dia udah mantan EXO sih, terus akhirnya stay di China berkarir di sana. BTW congratulations ya, Tao Google udah nikah. Congrats. Kenapa sih nggak undang gue, nggak undang kita? Parah banget. Kayak Kan why? Maksa ya. Terus itu pertama kali, dan kan cara penyebutan orang Mandarin tuh beda ya, sama kayak aku taunya Tao aja Tao gitu kan. Enggak nyebut Tao Lars. Sampai jir gitu. Perasaan tulisannya tadi simple, kok tiba-tiba pas lu baca ini kayak satu kalimat gini. Terus kan aku udah di panggung, terus tiba-tiba lewat. Kaget lah aku, soalnya aku dulu ngikutin banget EXO. Oh, kamu ngefans ya? Iya, dari EXO, zaman, sekarang udah sasetan ya EXO-nya ya teman-teman. Udah eceran, jadi Maksudnya kadang 3, kadang 2, karena kan iya, banyaknya solo sih. Jadi mereka sebutannya eceran. Eceran. Ada yang udah di China gitu-gitu. Jadi udah akhirnya kayak agak kaget, terus tapi karena sering ketemu tiap stage kan ketemu juri-jurinya kan selalu ngasih kayak kritik dan saran apa, terus jadi kayak melihat sisi kehidupan dia yang kayak kita manusia tuh jadi kayak ya emang guruku tuh top mantep ya, sih gitu. gitu. Pantes jadi guru gitu ya. Pantes jadi guru karena dia orangnya kebetulan Aries juga, asik, seingat aku kok nggak salah ya. Jadi kayak ada momen-momen kayak ngomong, ih kita tuh nggak bisa fake, dia kalau marah bisa marah di panggung, beneran legit yang marahin semua orang kalau dia nggak suka. Dia beneran galak ya, berarti itu kayaknya kalau di China tuh mungkin bedanya sama di Indonesia tuh banyak gimmick. Nah mungkin di sana tuh emang nggak ada gimmick, tapi emang lo beneran dibentuk untuk jadi sesuatu gitu kali ya? Beda gimmicknya mungkin ya, kalau gimmick tuh menurut aku ya, kalau di program tuh, kalau kita nonton survival girl group lah, atau boy group tuh pasti ada evil editing gitu-gitu kan. Dibikin yang satu karakternya tuh kayak dia lebih jahat atau gimana. Iya, sebenarnya kalau di China tuh nggak separah itu. Jadi mereka lebih ke mungkin nge-build kamu karakternya diperkuat gitu loh. Kayak musik kamu gini, kayak gitu. Oke. Nah, kamu ngerasa pressure banget gak di acara survival itu? Mungkin karena tadi kayak guru-gurunya itu udah artis-artis top banget, atau kayak gimana? Atau mungkin pressure kamu kayak, ini mungkin banyak orang Indonesia nih yang nonton, jadi gue ngerasa terpressure banget. Itu pressure kamu mostly datang dari mana? Atau mungkin orang tua? Jujur, kalau aku sih anaknya emang bawa happy akhirnya. Karena pressure di awal tuh lebih kayak ke, aku bisa keep up nggak ya sama pace kerja di sana. Awalnya gitu, tapi aku inget banget 2 minggu, tepat di 2 minggu setelah aku nangis-nangis itu, akhirnya labelku sama aku video callan, terus dia bilang, aku harus sampai kayak, capek banget, gini-gini, terus kayak, ya udah gimana, jadi Indah mau pulang nggak? Nggak mau, jadi ternyata aku nggak mau. Tetap nggak mau ya? Nggak mau, tapi lama-lama nggak tahu dengan sendirinya, nggak tahu ya kayak, aku ngerasa momen stage ketiga di survival show pertama itu, aku jatuh cinta aja sama China. Kayak aku nggak bisa, mungkin terkesan terserah lah orang mau bilang kayak, ih bohong banget, bodoh amat, wow, bodoh amat, Gini ya, bodoh amat. bodoh amat, karena aku sampai sekarang masih les Hanzi, even tuh sebenarnya udah nggak perlu, maksudnya bukan nggak perlu ya, udah nggak diwajibkan, tapi aku tetap les, terus aku tetap bikin lagu, bahkan lagu-lagu aku yang aku bikin sekarang jadi ada 3 bahasa dalam satu lagu selalu. Terus I love aja being Chinese by culture. I know I'm not Chinese by blood, but kayak aku nggak bisa ngejelasinnya once kalian udah kesana, ngerasain semuanya, se-amazing apa ya, futuristik apa Cina di sana. Teknologinya gila banget sih. Aku jujur kepo banget sih, pengen coba. Kata kayak aku apa kesana, sih? Mil. Apa nih yang sekarang lagi viral? Bukan viral sih. Kayak orang-orang sekarang banyak Chongqing ya? Chongqing, ya. Aku belum pernah kesana sih, tapi udah banyak kota yang aku juga singgahi karena tergantung stage-nya. Jadi kayak seru. Also like the fans really baik banget gitu, mereka yang
Kayak menurut aku mereka ngejagain aku juga Solid gitu. banget gitu ya. Solid banget sampai kalau misalnya kita kayak biasanya habis survival show tuh ada after partinya semua orang. Terus kayak mereka nungguin sampai aku beres. Oke, berarti kamu yang boleh keluar gitu kan, bukan yang kayak dikurung di karantina gitu atau gimana? Oh, kalau boleh keluar enggaknya sih tergantung. Ada yang boleh, ada yang enggak Oh ya gitu, jadi Harus nyuri-nyuri ya. harus nyari-nyari waktu tipis Harus ya. kayak aku nggak boleh kemana-mana sih. Oke. Aku juga nggak bisa beli apa-apa sih. Nggak boleh minum gula. Aduh. Berarti aturannya sebenarnya banyak banget ya rules-nya kayak. Strict itu sih, karena beauty standarnya juga beda kan. Iya, benar Aku juga mungkin awal-awal kayak apaan sih gitu-gitu, tapi lama-lama ya udah jadinya kayak ya udah. Mulai akunya harus yang nerima karena aku yang nyoba ke sana You kan sign aku up yang for it gitu ya. Iya, jadi kayak lama-lama mulai ngerti. Tapi aku itu juga lagi-lagi yang kayak gitu-gitu nggak bisa dijelasin. Once kamu udah masuk ke dalamnya, lama-lama kamu akan ngerti. Emang harus di-experience dulu, harus Iya. dirasain dulu. Berarti tadi kan kamu bilang kamu tuh sampai sekarang masih belajar bahasa Mandarin. Coba dong ajarin aku dikit aja kayak Mau apa? sih bahasa gaulnya gitu. Mungkin di sana tuh ada slang-slangnya gitu loh. Kalau di sini tuh kayak apa sih Oke. slangnya? Misalnya Slangnya kayak tuh kayak gimana, kayak kalau kamu mau apa ya, komplimen orang kayak anjir mandebel gitu ya kalau bahasa Sunda ya. Kayak gila keren banget Mil gitu kan. Kamu atau bisa kayak sebut slay gitu kan kalau orang luar gitu kan, kamu bisa internasional. bilang ini ada yang kalau yang biasa sering dipakai itu adalah Lio. Waduh. Lio itu kayak 666 tapi kayak cool gitu. Oh, yolo lio. 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 Liu. Liu. Tapi kayak agak Lio. Liu. Jatuh gue kayak orang ini apa? Amandel. Amandel gue kayak ada batu amandel gede di sini. Gitu. Lio. Lio. Terus tangannya 6. Ini 6-nya sana. Oh, gitu. Kalau di sini kan ini saik gitu ya. Kayak Iya kayak gitu. hancur. saik Lio. banget, Jadi bro. kayak hancur. Nah. Lio. Oh, ya kurang lebih ada kemiripan lah ya. Iya, ada. Ada kemiripan, cuy. Maksudnya di sana tuh Lio, tapi di sini anjir, hancur, Iya, bro. anjir Keren hancur banget, bro. Kayak abis Kayak- perform kayak lu. Hancur Mantep lagi banget. malam ini. Saik banget kita, Yoi. bro. Futsal. Nah, terus katanya, selain itu ada apa lagi? Kamu mau apa? Oh, yang sama-sama kayak gitu. Kalau ini di circle yang lebih sempit ya guys biasanya. Kayak kalau di on cam biasanya ini tidak diperbolehkan untuk Karena begini. agak root. Agak root kayak wah gimana ya kalau Indo tuh Anjir. iya kayak anjir keren bel. Itu kan juga kalau on cam TV emang nggak mungkin ya boleh. ngomong gitu kan. Tapi kalau YouTube mah kayak oke. Jadi kayak misalkan newbie Newbie. newbie tuh kayak Newbie. men bel mana keren pisan gitu kalau bahasa Sunda. Kalau di sini newbie berarti pendatang baru kan? Nah, Iya kan? iya benar. Newbie, masih Newbie. newbie nih gitu. Oke. Apa? Lu jangan gila. Tapi coba deh. Boleh. Singkatnya aja, singkat Jadi saja. kayak Tachahao, kan ini orangnya banyak nih. Kalau jadi tuh dia ada hitungannya. Kalau kamu cuma nama 1-2 orang, biasanya bilang ni hao. Atau Ni hao. kalau lebih sopan nin hao. Nin hao. Terus kalau misalkan 10 orang kurang, Gue tuh kayak, ternyata kompleks banget ya. Karena setahu aku, kemarin aku dari Hong Kong by the way. Dan katanya kan di Hong Kong itu mereka pakai bahasa Cina yang lama. iya beda. Iya kan? Jadi kayak gue pikir udah cukup sampai situ doang. Bahasa Cina tuh ada bahasa Cina baru sama bahasa Cina lama. Ternyata beda juga kalau misalnya grammar-grammarnya tuh juga Oh ada iya, ya. terus ya anggaplah ini kayak lebih dari 10 orang ya. Kalau 10 kurang tadi bisa pakai nin hao. Nin hao. Nin hao. Tuh kalau misalkan di atas Tajahao. Tajah. Ih, bagus. Tajah. Karena nada oke, tuh oke. penting banget, tapi Emil langsung ngikutin bener precise-nya. Iya soalnya aku ada keturunan Chinese. Wow! Kayak nenek aku tuh Sumpah. Singapura Vietnam. Bapakku penang Singapura. Penang jatuhnya berubah deh, Zai. Coy, amit jabang bayi. Nah, terus katanya, dengar desus-desusnya nih, katanya kamu juga punya lagu baru ya? Iya. Cewek keren. Lagu barunya apa tuh, boleh nggak di-spill? Udah di-spill belum? Oh, udah, Oke. tepat hari ini, tapi aku nggak tahu sini tayangnya kapan. Minggu Tapi depan, Beb. minggu depan deh. Berarti udah rilis sih harusnya. Tepuk tangan dong buat Indah. Gila, perdana yang aku rilisin Langsung di single sini ya, aku. di Slense Iya. ya. Jadi Judulnya? judulnya adalah Heaven. Gitu. Jadi sebenarnya kalau lirik yang aku bikin tuh kalian dengar kalian tahu kok maksudnya apa. Jadi kayak aku merasa aku udah besar. Wow. Jadi kayak di 1,5 tahun di Cina itu gimana ya? Banyak lah hal-hal yang
gitunya. Coaster ya, Roller Beb. coasternya yang membuat aku tuh mengerti dunia ini. Asik. Wow. Termasuk percintaan, ya kan? Jadi I believe kayaknya everyone bisa relate ke lagu ini kali ya. Betul. Jadi kayak ini tuh lagu buat teman-teman yang merasa, kan liriknya gini. Cause I'm the heaven you are searching for, so gentle, one touch, one love that is pure, and in my surga you will find your peace, a sanctuary where the worry sees me behind. Gila ya, enak ya. Kenapa ya gue kalau nyanyi nggak ada bagus-bagusnya gitu. Tapi ini kayak keren banget. Iya gitu. Jadi pokoknya kalau kamu cari yang tenang, asik. Bisa banget. Gue. Oke. Asik. Kalau misalkan kamu mau cari yang nyaman, ya aku. Semuanya aku pada intinya. Semuanya aku. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Indahku. Terima kasih, Beb. Semoga lagu barunya sukses, hits Terima langsung kasih. nomor 1 ya. Amin, amin. Nanti Karena Emil itu kayaknya ikutan bisa banget dance challenge-nya ya? Oke, boleh banget. Ada dance-nya? Ada Ada. DC-nya? Oke, boleh. Nanti di TikTok aku bikin ya. Kayak. Aku bikin DC sendiri pokoknya. Iya, boleh. Nah. Atau bikin JJ. Oh, benar. Nanti Bikin aku bikinin. jedak-jeduknya kali ya. Iya, boleh. Oke. Next. Ini dukungan fans di sana tuh gimana dibanding sama Indonesia? Katanya di sana tuh lebih effort. Iya. Jadi aku juga sebenarnya nggak expect sih. Menurut aku gimana ya? Kalau misalkan gimana ya menjelaskan? Jadi kayak yang paling bikin aku kaget. Pertama kali aku tahu bahwa ini yang dimaksud orang-orang, karena kan aku udah denger dari dulu kayak, kan aku suka K-pop nih, even di daerah K-pop pun kayak kita semua tahu bahwa fans China tuh betapa loyalnya gitu kan. Sampai aku kesana, aku inget banget udah stage keberapa di survival show pertama, fans aku bilang, Kak, aku udah beli tiket kamu yang nanti ya stage minggu depan. Oke. Aku pikir dia tuh ngasih lihat beli tiket, karena even tiket itu nggak bisa dibeli, jadi harus diseleksi sama programnya itu. Jadi ada kayak formulirnya gitu, susah lah, ribet gitu. Terus enggak, dia ngasihin tiket pesawat. Flew all the way from another Iya, country iya. buat nonton kamu. Jadi kalau di sana tuh mereka emang culture-nya, mereka akan ngejar, benar-benar ngejar selama masih di China. Dimanapun kamu berada, mereka flight. Oke. Gitu. Jadi kayak agak kaget sih. Kalau di Indo kan mungkin dia nunggu kapan kita ke kotanya kan. Enggak, kalau di sana nggak nunggu. Gue samper, lo di mana gue Itu. samper. Setia banget ya. Parah, jadi kayak pokoknya mereka selalu tahu yang bahkan aku belum pernah cerita. Jadi ya dibilang, kalau aku sih, kalau orang bilang kamu nggak ngerinda gini. Aku yang di tahap, ya aku nggak pernah gimana. Sebenarnya sejauh ini apa yang aku omongin selalu true kok, aku nggak ada yang dibohong-bohongin. Kenapa aku harus takut? Karena kan orang-orang tuh takut ketika, adalah beberapa mungkin ya yang kayak takut tuh ketika mereka ngomong sesuatu yang nggak bener, terus fans tahu, karena fans tuh jago banget nyari tahu sendiri. Ya pasti Serem ya. deh, pokoknya kayak Intel. Apalagi yang kayak udah seniat itu sampai mereka mau flow all the way gitu-gitu. Iya. Tapi netizennya lebih parah netizen Indo apa China? Tergantung ya. Tergantung Dua-duanya konteksnya ada kali aja. ya. Tergantung konteksnya. Tapi kalau di sana paling yang kayak tiba-tiba nyanyi terus yang apaan sih, misalkan kayak kenapa dandanannya kayak gitu, yang cuma 1-2 aja. Yang bau-baunya ke fisik itu Iya, mungkin iya. 1-2. Kalau di sini tuh Kalau di hampir sini kayak kan banyak banget ya. 90% ya, Kayak Beb. kayak nggak relate. Bodoh Iya. amat. Yang tiba-tiba Kalau aku apa ya, kita lagi ngeluarin karya, lagi apa yang dikomentarin yang lain gitu kan. jujur aneh banget loh. Makin Ya. sini makin aneh. Namanya juga warga plus 62 ya. Iya, Mau tapi gimana? iso kayak aku merasa kayak di balik mereka kayak gitu masih setengahnya tuh masih yang waras kok, jadi Iya, aku bener. santuy aja. Dan mereka tuh malu aja ngaku kalau ngefans. Itu sebenarnya ngefans, cuma cara ngomongnya emang komunikasinya beda. Iya, Physical, apa love language-nya tuh beda ya. Iya, betul. Mereka langsung physical attack gitu, yang kayak gue Iya. suka banget sama lo, nyet gitu. Emang ngomongnya udah kasar ya. Padahal tinggal daftar. Random. Betul banget. Nah ini katanya kamu tuh sering juga dapat hadiah dari fans kamu di China, ya. Kayak kamu lebih prefer untuk nerima hadiah kayak surat-surat gitu. Iya, karena tuh mereka tuh seneng banget bikin kerajinan tangan gitu. Kadang mereka bikin kayak crown tapi dari kayak kain apa ya, aku nggak tahu gimana ngejelasinnya. Itu gede banget, atau misalkan boneka seringnya. Sedangkan
apa ya, aku kan nomaden nih, kita tuh kehidupannya nomaden. Jadi kadang tuh kalau udah kebanyakan, aku biasanya taruh yang kecil-kecil boneka mereka tuh aku taruh di tas biar tahu nih ini punya kalian ya, ada ya. Terus kadang kayak di absen gitu kayak ada nggak gitu kan. Kamu masih ada nggak gitu-gitu. Terus cuma lama-lama ada kayak ada suatu waktu copot lah tas aku kayak keberatan deh. Udah gitu kadang nggak bisa aku simpen semua, kadang aku simpen kantor. Jadi aku lebih suka kayak udah better jangan, terus aku kayak nggak suka kalau mereka beli-beli terus. Kan setiap stage mereka beli, jadi aku bilang nggak usah beli-beli, aku bilang, karena mostly tuh nggak semuanya udah kerja kan, mostly tuh masih kuliah gitu, jadi Ya, aku sayang bilang duitnya gitu ya. iya kayak lo udah kerja belum, kalau belum tabung duitnya, Tabung bejir aja. beli, kalau mau beli tiket pesawat berarti harus ada yang di kecilin kan gitu, jadi kayak better kamu ngasih surat aja gitu. Nah, kayaknya surat tuh kayak lebih genuine gak sih? Sama aku juga, aku suka banget kalau misalnya baca surat tuh kayak lebih orang niat gitu loh, Iya, kayak nulis. lebih heart to heart. Lebih meaningful gitu kan. Aku kayak I love. Nah, maaf. It's okay. Di Indonesia ini katanya sekarang kamu di Indonesia nih di bawah naungan. Sorry. Gue juga Udah tadi lagi terlalu sambil nyaman. baca, tapi saat gue nih kayak gue ngeliat lagi begini-begini. Sorry. Oke, nah di Indonesia ini katanya saat ini kamu lagi di bawah naungan label atau gimana? Atau kamu punya sekarang nih lagi company kamu sendiri ya? Iya, kalau sekarang kan aku baru pulang dari pergantian tahun ini, aku udah pulang ke Indo. Ya banyak lah yang aku urusin, termasuk kesehatanku dan segala macam. Jadi sekarang aku balik lagi independen. Dan pasti pertanyaan kalian, kakak kapan ke Cina lagi? Gitu ya, kayak aku lagi super kangen Indo guys. Jadi kayak aku dan company-ku sih nggak pernah yang kayak nuntut, oh harus ke Cina segera, enggak, kayak apalagi kan aku lagu-lagunya kebetulan udah habis juga, makanya aku bikin lagu gitu. Tapi apa ya, aku sedang mencintai negara ini, Kangen ya? kangen aja. Karena kamu Kangen sebelumnya makanannya maksudnya kan, culture-nya gitu kan. Emang kamu Ngomong sebelumnya di bahasa. China tuh berapa lama? 1,5 tahun lah. Ya, Tapi itu kerasanya lama jujur sih. kayak 5 tahun. Ya itu lama sih. Iya. Liburan keluar aja terus habis itu 5 hari gitu nggak ketemu makanan Indo aja kan rasanya udah kayak aduh gue butuh sambel nih, butuh yang sedep-sedep Iya, gitu iya. kan. 1,5 tahun tuh lama banget sih. Gitu guys, jadi independen lagi. Tapi jadi sekarang kalau kemana-mana, even ke Cina pun ngurusinnya sendiri. Kemarin juga sempat ke sana lagi Maret ke April, aku sendiri juga ke sana. And yang nggak ada masalah, no problem kok. Oke. Kemana-mana aja. Oke. Nah katanya dulu juga kamu tuh pernah dibohongin sama manajer kamu ya waktu di Siap, bawah man. label yang sebelumnya. Masa sih? Bener gak sih itu? Coba dong tolong di spill manajer siapa itu. Ini sebenarnya aku nggak pernah spill dimanapun ya. Oke, ini eksklusif ya, selain saya semuanya pasang kuping ya. Yang mau screen record ya buat bahan-bahan potongan-potongan di TikTok. Oke. Jadi intinya aku nggak tahu, ya kayak aku nggak bisa ceritain sedetail itu guys, karena bukan karena aku nggak mau jujur, tapi lebih ke I don't know, it brings back a lot of trauma too. Jadi kalau manajer aku yang di Cina tuh sebenarnya baik-baik banget. Justru they're all like my angels, to be honest. But kalau di Cina, punten banget ya, memang bukan di Cina aja. Menurut aku sih kayak di semua tempat tuh tetap ada aja mungkin company-company yang nge-treat talent itu nggak mungkin kurang manusiawi. Gitu sih, that's why coming back. Dan aku udah naik 6 kilo. Jadi kebayang waktu aku pulang tuh aku, masuk rumah sakit kebetulan waktu itu. Karena aku parah banget. Malnutrisi, depresi, banyak deh pokoknya. Are you okay now? Sekarang oke banget, cuman alergi aja harus. Udah nge-gym lagi sih kayaknya ya, harus olahraga lagi. Gitu guys, tapi kalau dibohongin apa enggak, aku cuman bisa bilang, pokoknya sebelum aku ke Indo ya, 4 bulan. Gimana? Ya pokoknya you went through a lot lah ya. I went through a lot, kayak gitu deh, kayak nggak makan 4 bulan. Iya. Kabur. Tapi hilang, ya, semoga sekarang lebih happy, sekarang kembali Pasti. sehat lagi, ya kan? Sekarang aku udah bisa ngejok soal itu semuanya. Kalau sebelum-sebelumnya 3 bulan awal tuh masih. sekarang sih aman aja. Oke. Alhamdulillah, puji Tuhan Yesus. Oke. Alhamdulillah. Puji Tuhan. By the way, ini juga mungkin banyak yang belum tahu kalau kamu ini sebenarnya tuh dokter umum. Yes. Ya, jadi penasaran kayak gimana awalnya kamu tuh dari awalnya megang jarum suntik, gitu terus tiba-tiba langsung megang mic gitu tuh gimana sih? Sorry, kamu nggak kaget kan? Sorry,
Nggak apa-apa. Kak, maaf ya. Maaf, tadi kakaknya langsung gitu. Kenapa emang ada apa? Oh, terus Zack, terus kakaknya. Oh, soalnya itu full volumenya. Jadi emang Sorry banget, dia enggak, dia biasa denger sound horeg kok, jadi emang udah. Sound horeg. Jadi aku dulu tuh kebetulan cuma suka biologi nih, jadi aku tuh kayak ngerasa jir kalau nggak jadi dokter naon ya gitu kan. Terus tadinya mau HI, tapi karena saat itu HI yang aku mau tuh harus ngambil IPS, which bejir kalau IPC, aduh mager ya say, karena aku males banget ujian-ujian lagi. Terus udah gitu, udah akhirnya aku ngambil PM, zaman dulu tuh yang raport, terus habis itu diseleksi psikotes sama TPA Kalau gitu. sekarang tuh SNMPTN kan? Gitu ya. Oh bujir, nggak Ya, tahu pokoknya itu apalah deh, namanya ya. ngerti sistemnya nggak Pokoknya itu, terus akhirnya lolos lah masuk FK itu. Itu juga lumayan sulit ya, tapi untung aku fokus mengerjakannya. Udah akhirnya lolos, terus jadi dokter lah. Ternyata kalau aku sih tuh biasanya suka sih jadi dokternya, cuman ternyata aku punya passion yang lain nih, nyanyi gitu. Akhirnya sampai tahun ketiga aku jadi dokter, aku bilang ke ibu, Bu, punten banget, aku boleh nggak ngejar passionku yang lain? Apa, Jadi Neng? penyanyi gitu. Kata si ibu dulu awal-awal kayak, tak usah lah gitu kan. Soalnya kan meren ibu aku saat itu kayak, ada nggak sih duitnya gitu loh. Kayak deg-degan aja kalau aku nggak bisa hidup dari situ. Itu juga perjuangan butuh kayak sekitar 3 tahunan lah, 3 tahunan lah. Apalagi buat orang tua tuh hal-hal yang kayak nggak umum buat mereka tuh ya pasti mereka concern Iya, gitu kan. apalagi kan orang tua zaman dulu kan mikirnya dokter Artis udah tuh pasti apa apa, gitu iya ya artis kan. tuh apa gitu-gitu loh. Tapi ya seiring perkembangan zaman ibu aku gaul banget sekarang. Ibu aku suka banget dracin, dia tahu semua, guru-guru aku bahkan. Best. Luar Oke, biasa. Oke. Nah, kamu ini ambil dokter umum tuh untuk spesialis kah? Untuk jadi apa tuh? Karena Nah. dengar-dengar kamu dulu sempat jaga sampai 24 jam di klinik. Oh, karena memang kliniknya jauh. Oh, oke. Jadi dan aku tuh Makan waktu biar ya, buat Say. nabung, mendingan aku nggak pulang. Jadi kan duit jamnya lebih gede juga kan. Namanya juga perintis ya saat itu. Ups, nah terus udah gitu akhirnya kayak ngerasa kalau jadi dokter yang kayak aku sampai mati-matian gitu pun aku kok kayak jadi stres sendiri, kayak aku nggak ada waktu, apalagi aku ekstrovert. Bayangin aku cuman ketemu pasien doang, terus habis itu kalau udah sendirian. Nggak ada, karena kan biasanya nurse-nurse-nya apa ya sibuk juga ngurusin yang lainnya, kadang ngobrol, tapi kan tetap aja tuh nggak gimana ya, di tempat itu mungkin nggak seakrab itu, mungkin kan nurse-nya juga introvert ya aku rasa. Atau mungkin ya beda umur gitu kan. Mungkin bisa jadi, itu sudah akhirnya aku ngerasa kayak stres, makanya menurut aku cara aku cooperate with my mental saat itu adalah aku harus jadi penyanyi, karena di situ aku bisa kayak bikin lagu sendiri, nuangin aku tuh lagi ngerasain apa, apalagi dengan cara bicara aku yang suka banget ke distract lah, suka nggak jelas, kadang belibet sendiri gitu sih, jadi kayak emang Gimana betul. kita jadiin itu sebuah karya gitu kan. Itu loh gitu, tapi kita duitin. betul banget, tapi aku suka juga jadi dokter, jadi kayak ya mungkin suatu saat nanti kalau udah mantep asik, kalau aku udah jadi sultan ya, aku bikin aja klinik sendiri, rumah sakit sendiri. ya. Berarti kamu sebelumnya tuh di klinik apa? Klinik kecantikan? Klinik umum pernah, jadi tuh kayak klinik Pratama gitu yang ada UGD-nya, bukan UGD sih, kayak ya bisa tindakan lah saat itu. Terus di klinik kecantikan, di 2 klinik kecantikan waktu itu, jadi kayak seru, jadi aku suka banget kecantikan, jadi tadinya mau Beauty. spesialis gak jadi deh, kayak aku beauty aja ya, karena I see. biar makin Biar bisa ngerawat diri ya, bisa Yes. bisa ini ya, rejuran sendiri ya, Say. renjuran sakit banget, Sakit Bon, banget. aku nangis banget loh. Sumpah, kamu sendiri menurut kamu, oh my god, gue topik ini. Boleh loh. Sebagai yang dulu kamu tuh dokter kecantikan gitu. Menurut kamu treatment yang paling worth it sekarang tuh apa? Karena aku rejuran gak cocok jujur, aku Demi Allah? jerawatan. Aku Sebenarnya- nucleophil cocok. Sebenarnya itu cocok-cocok kan, karena kan treatment tuh isinya juga skincare juga ya, jadi cocok kan. Dah. Nah, Ada kecil. Gitu. kecil dari aku pikir ada suaranya. Sampai mana tadi? Sampai rejuran. Oh, treatment ya. Jadi kalau aku nge-treatment orang, aku suka banget. Jadi kayak, kamu pernah nyobain collagen stimulator nggak? Itu tuh yang Itu tuh buat mengisi kosong-kosong hidup kita. kayak Jadi, filler nggak sih?
Kalau filler sebenarnya udah jadul banget, udah hampir gak, karena filler tuh dia lebih tergantung isinya apa sih. Filler kan keras. Kemarin aku ke Korea Betul. kayaknya aku juga itu deh ngelakuin Oh, itu. ya? Tapi dia bisa gerak kan? Kalau ini tuh Kalau dia masih filler bisa iya, gerak. kalau collagen stimulator tuh biasanya isinya tuh dia lebih cair. Tapi tergantung isinya apa. Jadi harus tahu juga sih pakainya tuh merek apa Merek gitu loh apa. isinya. Tapi biasanya sekarang tuh banyak anjay. Kenapa jadi kesetan? Oke lah ya. Gak apa-apa lah ya. Jadi kayak kalau yang aku suka tuh kalau udah ke klinik, misalkan ke temenku yang pakai kolagen stimulatornya yang dia bukan kayak filler isinya HLA gitu, dia lebih cair gitu. Jadinya tuh nggak yang keras-keras gerenjel-gerenjel. Jadi kayak kelihatan lebih natural aja gitu. Ya. Natural itu treatmentnya harus di-touch up setiap 6 bulan mungkin kalau punya biaya. Kamu sendiri, kamu suka ngelakuin treatment apa sih? Mungkin kayak, Nah. feel dong Kak Indahku, kayak bisa cantik banget tuh ngelakuin treatment apa aja sih Iya, gitu. karena- Mungkin kayak cuma wudhu doang atau apa gitu. Wow, keren banget. Itu keren banget, tapi Jujur aja nih. jujur aja nih aku tuh jadi gini ya guys. Aku tuh sering banget, Mil kamu harus tau. Jadi di FYP aku, FYP. di FYP aku sekarang tuh sering kayak pencariannya Indahkus sebelum operasi. Anjir banyak banget. Oh, kamu Nih ya, dituduh OP. iya gini, kalau aku OP aku pasti sombongin ke seluruh Iya. Indonesia, anjir. Aku sombongin. Buat apa kamu punya duit banyak banget operasi? Udah bisa Kamu OP. tutupin. Oh, Iya kan? Iya benar. Enggak, aku nggak akan bilang, iya kan aku punya rinitis, sinusitis. Enggak, aku nggak akan beralasan sinusitis kalau misalnya kamu operasi, enggak. Karena nggak ada hubungannya, jadi gitu kayak aku pasti bilang, tapi intinya makeup aku tuh jago aja sekarang. Tapi apa aku treatment dong pastinya, tapi aku tuh bukan yang per bulan, per 6 bulan gitu, karena aku tuh anaknya mager. Jadi biasanya kalau aku diingetin nama klinik mana yang kayak, Kak ayo treatment, ayo. baru aku treatment. Terakhir kayak sebulan apa 2 bulan lalu aku rejuran. Paling banter tuh terakhir kolagen simulator buat di bawah mataku, karena bawah mataku kosong ya teman-teman. Biar keisi ya. Biar keisi. Terus kalau filler sih dulu juga daerah sini, tapi udah lama banget. Udah sih kayak tarik benang belum pernah, karena aku takutan, demi Allah kayak rejuran aja aku sampai nangis Iya, rajuran banget. sakit banget, gue nangis sumpah demi Allah. Sakit banget. Soalnya aku kalau jadi pasien takutan. Aku aja harusnya udah dioperasi sinus aku nih dalamnya takut. Tapi kayaknya aku harus memberanikan diri. Iya. Karena tidurnya udah nggak nyenyak everyday nih. Kayak gini default flu. Lagi kayak, tadi gue nanya, kayak gue kira, Indah kamu lagi pilek ya? Enggak, emang gue kayak begini. Emang defaultnya settingannya kayak Iya, begini settingannya gitu kayak kan. gitu, jujur. Kamu terima treatment juga nggak? Aku suka treatment banget, aku suka banget. Dan suka aku tuh sih. suka banget nyobain semua klinik. Jadi Gila, aku nggak mau dibayar, aku tuh mau beneran fully experience kayak di beda klinik tuh dokternya kayak gimana, tempatnya tuh kayak barter gimana. ya jadinya. Iya, jadi kayak nggak barter juga, aku maksudnya I fully paid mereka, terus kayak biar aku tuh bisa enjoy dan kayak bisa tahu kan kadang sebenarnya semua klinik tuh kan kadang Beda-beda ya. iya beda-beda, ada mesin yang beda, ada yang dari Jerman, ada yang Betul. dari apa, tapi kan mostly treatment yang dilakuin tuh semuanya sama aja, cuma namanya diganti-ganti kan di Yes, klinik kan betul, gitu. betul. Jadi aku tuh kadang suka nyobain apa sih yang beda di klinik ini, apa sih yang Iya, beda di klinik bener-bener. itu. Iya, aku juga suka banget. Dan tadi bener sih omongan Indah tentang operasi, kayak kalau misalnya dia operasi mah diomongin aja it's 2025 Iya, bro. iya 2025 bro. Kayak gitu. apa sih gitu kan, Ya itu udah, kayak udah biasa aja iya. gitu loh operasi Urusan tuh. dosa masing-masing, nggak usah Masing-masing bawa. urusan agama gitu ya. Iya, Bener-bener. gitu. Udahlah. Everybody could search on Google anyway, so you don't have to be like, Tio. Aku juga jujur dituduh operasi plastik tau. Coba? Kayak, Cinca. Cinca yo. Kayak dulu Mungkin aku karena kamu udah apa ya, rahangnya tapi udah menurut tegas. kamu sebagai dokter kecantikan ya, Enggak, kamu kayak nggak OP kok. it matters nggak kayak olahraga, makan sehat, Oh, terus matters dari banget. kamu 17 tahun sampai sekarang kamu 20 tahun gitu, itu kan berubah kan? Iya, Hmm. matters banget menurut aku. Even skincare, asik itu juga penting. Aku mending beli skincare. Dulu aku nggak skincarean soalnya. Oh Jadi iya. mungkin dikira OP kayak begitu, karena dulu bener sunscreen aja boro-boro, say. Oh, iya. Aku juga kuliah jarang sih pokoknya. Terus kayak olahraga, stres itu ngaruh banget cuy. Kayak orang-orang bilang kayak ini kok lebih muda. Sorry, zaman dulu waktu aku masih kuliah aku nggak tidur saya udah pasti jadi celong banget dan capek kan, kelihatannya kayak Iya. tua banget gitu. Itu juga ngaruh guys. Jadi pokoknya terus olahraga tuh juga ngaruh, bikin apa ya, kayak anti aging alami apa segala macam, makanan sehat. Sehat, iya benar. Nah, terus Indah katanya dulu kok kamu pernah dibayar 2.000 per pasien ya? katanya. Itu beneran pas jadi dokter dibayar 2.000 per pasien? Iya. 2.000? Beli apaan saya? Ale-ale aja 2.500. Digoreng kan. Jadi emang gitu, gimana ya, kayak
Tapi itu termasuk klinik yang lumayan pada situ karena dia jauh dari kota, jadi pasiennya lebih banyak. Dan tapi make sense, maksudnya kalau untuk ukuran Indonesia ya, aku nggak bisa muluk-muluk cuy, kayak di ujung-ujung tuh masih banyak banget orang-orang warga-warga kita itu yang butuh tempat pelayanan kesehatan. Makanya ada BPJS saat itu tuh masih 2000 zaman aku ya, kayak mungkin 2000 berapa ya, 19 kali ya. Jadi itu 2000, kalau nggak BPJS 5000. Tapi itu buat ke dokternya segitu, beneran segitu. Itu bahkan itu yang lebih mending. Ada yang lebih nggak mending lagi ada. Cuma BPJS doang, ada klinik kayak misalkan lebih kecil lagi dari yang waktu itu aku pernah, cuma 2000. Tok, udah nggak ada yang 5000-nya gitu. Masih banyak kok. Gitu, tapi ya nggak semua klinik kayak gitu ya. Kalau klinik Pratama yang swasta segala macam ya pastinya lebih mahal. Tinggal mau ke klinik yang mana aja. Oke, tapi sekarang sudah menjadi sosok bintang indah. Asik! Ya. Oke. Nah ini selanjutnya kita bakal main game Dar Der Dor. Itu. Ini ngapain lo ada permen lo? Maksud lo? Dia mah nyemil aja suka. Oh, jadi nanti ada salah satunya yang disuruh itu. Oh, yaudah yuk. Kamu dulu berarti Emil dulu nih. Enggak, tamu adalah raja, jadi kita. Oh ya. Asik. Ini kalian pertanyaannya udah nggak ada yang nyindir influencer kan? Ada, masih ada. Ya nggak apa-apa. Silakan diambil India. Aku kidal, sorry ya guys. Okay. Deg-degan. Bukan Ini emang game ini agak deg-degan karena mereka suka jatuhin karir, Beb. Jadi kayak kadang tuh kayak spill apa, terus nanti aman enggaknya aja, apa aman. gitu. Aman yuk. Kamu duluan, say. Oh, Easy. iya sih. Ceritain DM paling aneh yang pernah kamu dapat dari fans. Oh, iya, apa tuh? Ini sih sebenarnya buat aku gimana? Anjay, keren banget. sorry belum Sorry ya, gampang soalnya ini. fans gue banyak Iya, nih ya. iya. Jadi kayak dari yang fans mana dulu nih? China, Indo, apa ya? Gitu. Enggak sih, tapi menurut aku yang parah tuh sejauh ini Indo sih. Nah. Di Cina aku belum pernah sih dapat kayak gini. Kalau di Lagi Indo, dan lagi. Warga plus 6. jadi beberapa kali ada fans aku yang kadang dia aku nggak tahu nyebutinnya apa, tapi aku merasa kayak di online. Yang kayak dia tuh bisa di komen section komen posting nih. Bahasanya kayak Iya, terlalu paham nggak menseksualisasi banget gitu ya. bukan lagi segamblang itu loh. Aku juga ngerti kok bisa ke ACC sama Sama Instagramnya gitu. Instagramnya. Banyak banget. Akhirnya kan aku merasa jir nih udah kayak di online nih di komen, aku blok, aku report. Kadang aku kan suka bacain mention orang. Jadi kebaca kan. Kadang mereka nggak tahu lah pakai AI atau apa gimana yang seolah-olah tuh gitu deh, sex abuse nudity gitu, tapi pakai fotoku apa gitu. Oh, dibikin AI itu bahaya banget tau. Parah sih menurut aku. Sebab teknologi at the same time kayak semakin pesat, tapi jujur aku semakin takut tau sama kayak AI apa segala macam. Karena sekarang gampang banget jadinya buat kayak Parah sih. bodoh-bodohin. Apalagi kan maksudnya bayangin kalau misalnya kayak tadi kamu sebagai korban gitu kena seksualisasi online gitu, terus itu nyampe ke orang tua. Kalian pada mikir nggak sih itu perasaan orang tuanya kayak gimana? Ya meskipun itu AI-nya jelek banget sih. Iya, kayak kelihatan banget kampung gitu. Orang tolong nggak bisa ngedit. Asli. Tolong, setan. Gitu. Sebelum Istighfar, nggak apa-apa, istighfar, kita istighfar. sampai nih buat Iya, benar, kamu benar, benar. nih. Tapi aku sih langsung blok, report. Tapi gitu ada lagi. Jadi itu sih yang paling parah di DM itu sih. Oke. Kamu bisa loh batasin, jadi kamu atur settingan di Instagram gitu, misalnya kata-kata yang kamu nggak suka apa, nanti itu nggak bakal muncul di akun kamu. Iya, akhirnya aku batasin memang. Terus cuman kan kadang mereka aku report satu, itu berapa detik mereka bikin lagi. Bikin akun baru tapi lebih diperpanjang. Capek Misalnya banget. awalnya kayak jelek, kayaknya satu nih. Nanti mereka kayak yang 3, jelek, kayaknya 3 sumpah, gitu. sumpah, Oh iya kayak lupa gitu. gue. Terus jadi kan lama-lama kayak anjir serah lah. Capek juga gitu ya. Jadi kayak udah lama-lama akunya jadi kelatih aja mentalnya untuk kayak Bodo amat ya. bodo amat. Tapi itu jadinya yang gue sebelin tuh kita terlalu menormalisasikan menurut gue ini culture Indonesia yang jelek banget ya sama Ini nggak boleh industri sih, hiburan. betul. Kayak kita menjadikan hal-hal yang kayak ini tuh kesannya bare minimum gitu loh. Padahal ini tuh harusnya Bisa lo yang ditanganin. punya otak yang waras buat nggak ngelakuin hal-hal yang kayak bodoh Bener. gitu. Apalagi online lu ngetik gampang banget. Terus kayak ngehujat artis tuh kesannya kayak artis tuh nggak punya hati gitu loh, gitu-gitu. Jadi Nah, kalau itu sebenarnya agak susah, Mil. Kalau kita bahas mau ke sana ya, kayak aku juga kalau ada momen aku tuh marah banget, tapi satu sisi kayak aku ngarepin apa sih, negara ini kan masih berkembang.
pendidikan juga SDM-nya masih agak, gitu. Jangan kan pendidikan kesehatan kita aja susah empot-empotan. Jadi itu efek samping dari aja. Pokoknya semuanya berkesinambungan lah Menteri ya. kali gua. Iya. My turn now ya. Yes. Nih, biasa tangan gue ini busuk. Jadi kayak Demi apa? lo ini dapatnya kayak tuh yang kayak begitu, Sans. nanti emang giliran gue dapatnya yang kayak sebutin nama, password, Instagram orang yang lu benci gitu. Anjir, kok tahu? Kayak begitu. Emang bisa tahu. Enggak sih, ini. Bisa lah, harum nih. Ah. Ya ih, kan? Ini lebih waras. Yaudah, Makasih coba. ya. Mungkin karena kreatifnya udah bukan Ana ya. Mungkin karena udah ganti kreatif kali ya. Love Ana. Asik. Oke. Ini kalau Asik. cantik ya. Kayaknya aku tuh kadang merasa, anjir kok aku nggak sanggun ini ya. Jadi kompetitif. Kalau bisa lahir kembali, ingin jadi siapa dan kenapa? Kalau bisa lahir kembali, Jadi kepompong. Enggak itu. jadi siapa ya? Sebenarnya oh my god, a lot. Asik. Tapi Aku mungkin tak. mau kamu dulu apa aku dulu? Kamu dulu deh. Boleh. Kamu udah kepikiran belum? Gue tuh kemarin kepikiran kayak gue pengen jadi Elon Musk. Kayak or like someone yang the richest, the most something in the world gitu loh. Karena kayak maksudnya gimana ya lo menjalani hari-hari lo, tapi kan beda kan mereka dengan selebriti. Mereka kan very private sama hidupan mereka kan, karena they have a company gitu loh. Beda sama artis yang mereka their own brand gitu kan. Jadi kayak gue kepo aja keseharian mereka tuh kayak gimana cara mereka maintain kesehatannya, atau apa ada treatment spesial yang mereka lakuin yang sebenarnya di dunia kesehatan dunia tuh belum di discover, tapi buat lu doang nih karena lu orang paling kaya apa gitu loh. Bisa. Kayak bisa banyak sih. konspirasinya di otak gue. Gitu sih. Keren ya. Kalau kamu? Jujur random banget tapi yang ada di kepala aku saat ini, aku jadi kecoa sih. Nih Di dia tuh di antara semua pilihan yang ada di muka bumi, dia memilih kecoa. tadinya tuh aku milih apa terus and then lupa, and then ada lagi yang baru di otak aku kayak, nih apa yang mau disemprot gak mati, mau diinjek tetap bisa hidup, kepala hilang tetap bisa melanjutkan hidup. Kayak dihina tak tumbang, asik, dipenggal tak Dipuji tang meninggoy. tuang-tuang, ya? Iya, kecoa. Ya udah kayak dia tough juga ya. Kuat banget kayak Kuat gitu banget, ya. iya. Di segala cuaca dia hidup Iya, gitu kan. dia mau ada war apapun hidup Iya, tetap. benar. Gila, keren banget. Queen actually kecoa. Ya, kita panggilkan Queen. ini dia. Kecoa. Keren. Oke. Kecoa ya guys. Ya. Next. Oh, nih akuan ya. Ya. Apa nih? Spicy, is it spicy? Please yang spicy dong. Asik. Ini spicy ya? Damn ini extra it. spicy? Oh my god. Spill. Atau Kamu mau juga biar jawab aja? ya tapi ya. Aduh, jangan dong. Sebut salah satu collab ternyebelin yang pernah aku lakuin. Silakan di-spill Kak Indakos. Jujur apa ya? Dos apa ya? Ada sebenarnya kan Yang di belakang kayak aman. Sekarang udah aman. Dulu tuh kayak ya mungkin awal-awal gitu. awal Cap. podcast tuh kayak kartu kuning emang agak bablas. Nah, kalau yang nyebelin sih sejauh ini aku tuh sangat bisa mentoleransi orang-orang yang kayak gitu, paham kan? Iya, ngerti. Karena aku ngerasa ya udah mungkin dia lebih senior, Iya. lebih tua atau lebih artis. Aku sih kayak bodo amat sih, fine gitu. Same. Nggak urus ya. Gitu. Tapi yang lebih ke nggak nyaman tuh lebih ke apa ya? Kalau nggak nyaman tuh lebih kayak misal, anjir aku dia harus nyebutin nih. Atau gimana ya? Iya inisial. Ciri-ciri aja ya. Iya ciri-ciri deh. Jadi Misal aku botak atau apa. beberapa kali lah gitu, jujur punten, aku lebih ke nggak suka dan aku langsung bilang ke tim aku kayak, aku kayaknya nggak nyaman nih, karena kalau bercandanya tuh kayak aku berasa deh jatuhnya, jadi kayak ke apa ya, sexual harassment gitu, jadi aku tuh nggak suka aja kalau kayak gitu, kayak alay deh, Who does? Siapa yang suka kayak gituin? Please stop. tolong ya. Ya, tapi ini kejadiannya beberapa tahun lalu. Baru-baru Jadi ini. sih, ya.
Soalnya still in netizen the dicari industry. sendiri ya, dicari sendiri. Still in this world lah oke, actually. oke. So yeah, whatever. Aku emang kayak bodo amat cuek, cuman kayak akhirnya aku menyeleksi sendiri kayak kalau ada lagi aku nggak mau ambil. Gitu. Mending nggak usah. Mending aku aja yang mundur. Ya kadang orang tuh suka lupa ya kalau ada batasannya ya. Iya, tapi ya gimana lagi? Kita hidup di Indo. Masa Iya, Indo kan nggak ada cancel culture. Iya, ya. betul banget tuh. Tapi Juga kayak gitu-gitu mungkin- nggak di-cancel tuh ya. Gitu. Terus kayak mau lapor ke siapa nggak peduli juga Mau ya kayaknya. dilapor juga malah makin repot ya. Iya, jadi ya Keluar sudah. duit lagi, Cina. Itu ya guys. Ya nggak ada yang makanin ini nih permen Iya deh, asam. abis ini udah kita jawab semua, abis itu kita ngemilin itu. Gimana? Iya. Kita inisiatif banget ya. Silakan. Gue ya? Iya kamu. Shit. kamu. Oh shit ah. Oh my god. Apa nih? Hal paling konyol yang pernah kamu lakuin demi kelihatan keren. Apa ya? Kalau gue, oh SMA gue pernah beli followers. Sumpah demi Allah, karena kalau aku Indah jujur aku pengen jadi artis dari kecil. Aku apa? Ya nggak apa-apa. Aku dari SD pengen jadi, Biar pokoknya mau jadi apa kelihatan keren. artis. Nah jadi gue beli followers tuh biar, nah FYI gue dari zaman SMA itu waktu itu udah tongkrongannya nih hits gitu loh. Sekarang lo baru pada main sama Torik, gue dari dulu udah main sama Torik Halilintar nyet gitu. Gitu, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi anak gaul PIM banget deh, area 51 cenah gitu, Jaksel. Iya. Terus abis itu kayak, kok gue paling dikit followersnya di tongkrongan gue. Jadi gue beli. Terus abis itu kadang gue tuh malunya kayak, jir gak seimbang ya yang gue posting like-nya sama followers gue. Gue beli likes juga. Jadi double anjir, bener-bener combo. Jadi gue bukan cuma beli followers biar gue kelihatan gak ngibul-ngibul banget, gue beli likes setiap postingan. Itu SMA kelas 2, kelas 3 gitu. Tapi kayaknya akunnya ke-detect Instagram kayak sumpah? ketahuan ini spam gitu kan. Karena kan tiba-tiba banget nih. Masa dulu 2.000 tiba-tiba bangun-bangun 10.000, temen-temen gue aja curiga, gue kayak jujur gak tahu gitu. Nggak tahu lagi ya, mungkin postingan gue kali ya yang viral atau apa gitu-gitu. Padahal zaman SMA tuh belum ada TikTok gue, belum ada apa-apa gitu. Jadi kayak sas banget, terus kayaknya sama Instagram dihapus akunnya. Karena jadi bikin baru? mencurigakan, iya jadi akhirnya bikin baru. Udah pas udah bikin baru, udah lumayan naik ya guys. TikTok jadi udah nggak beli. Nice. Gitu. Aku untuk biar keren ya. Oh, waktu zaman-zaman masih baru lulus jadi dokter. Asik. Itu jas dokter tuh aku selalu bawa 2. Satu gantung di belakang, satu lagi gantung di yang tempat nyetir. Oh, biar ketahuan gitu Biar ya. kapanpun aku main kayak buka kaca. Bu, Jas putih. Nah. Jadi kayak bayar parkir, Mas, gitu. Agak gini biar orang-orang lihat jas iya, aku. iya. Nggak bisa Alay bayar parkir, gue privilege loh, dokter. Kayak aku kerja di sini. Oh, gitu-gitu, ngerti. Jadi itu alay banget. Sama ya, kurang lebih sifat anak-anak berseragam. Cuma beda warna aja. Setelah gue pikir-pikir, beda warna aja dan behaviornya beda ya. Iya nggak sih? Maksudnya yang satu dalam Ada mobil, ada yang masanya satu di sih. chat gitu loh. Gue jijik banget, tau nggak sih tren yang kayak girls, spill dong chat paling annoying dari cowok berseragam. Ada yang kayak, mau nggak diajak ini, tapi sorry aku lagi upacara, ups, blunder deh. Ups, kenapa lu ngomong ups, blunder anjing kayak banci? Dia ngomong kayak, ups, blunder lagi deh, ketahuan berseragam. Ih, apa sih? Kayak gitu. Kalau aku nggak sampai yang pernah di chat atau yang ngomong gitu. Iya, maksudnya kamu kan kayak cuma, ya udah santai aja kan. Iya, santai aja. Itu kayak proud aja, Iya. sendirian gitu, kayak gak jelas aja. Iya. Aneh banget. Udah, sekarang jasnya udah ada di dus semua. Bener. Oh my god, we're done! Ya, jadi nggak Ada makan Habibi. sour Iya, nggak makan itu candy-nya. dong, bagi dong satu. Ada lagi satu. Oh, iya. yaudah. Really? Siapa kan berarti? Aku ya? Tadi kebuang apa enggak? Enggak tahu. kok. Di meja kak, di meja juga. Oh, Iya kan tadi kakak buka-buka. emang iya, gue lupa tahu. It's okay. Ya udah. Ya udah, toh ini kita menjawabnya berdua ya. Iya, kita emang kompetitif banget Iya. harus jawab. Yakin ya? Yakin. Oh shit! Damn, ini jahat banget. Ini apa? Ini jahat banget loh. Ih, Ini parah. kan apa? Siapa Apakah penyanyi yang menurutmu overhyped? Jahat banget. Gue tahu. Gini ya, oke, disclaimer dulu. Menurut aku, Suka nih. Suka nih gue. kalau menurut aku ada tuh penyanyi yang dia tuh sosok internasional gitu. Dia penyanyi sosok internasional.
Padahal dia tuh udah tua gitu deh gue rasa. Terus tua, kayak international. suaranya juga kayak lucu, tapi kadang suka kayak sosok pengen balad gitu. Padahal gue sebenarnya cocok dia, lo gini. Keren banget. iya gue tahu sih dia cantik, tapi orang-orang sih bilangnya katanya dia OP gitu sih. Gue tahu deh kayaknya. Iya kan? Kalau kata Inisialnya I bukan? iya. Udah kita spill aja namanya, menurut Iya. gua Indah Kustus penyanyi overhype anjir. Sama banget. Iya kan? Oh, jujur sama. Sama. Parah banget sih. Kayak apa Who are sih? you, girl? Sombong banget sama seragam dokternya. Buka kaca, terus abis itu kayak, menurut gue kayak apa sih? Gue ngerti sekarang lu udah penyanyi internasional, tapi kayak, please. Kayak siapa sih yang tahu kamu di luar sana, like nobody. Oh my god, Iya ini kan? sebenarnya berat ya, Beb. Jujur aku nggak tahu ya, emang overhype ya sekarang. Karena menurut gue juga nggak ada yang Enggak sebenarnya sih. kayak overhype tuh Overhype nggak tuh juga ada tau. ya? Siapa? Karena at the end emang semuanya tuh bakal ada pasarnya dan kayak Iya, emang menurut aku. pasar tuh kan kayak entah lo it grows atau itu turun. Jadi sebenarnya nggak ada sih yang aku pikir overhype. Siapa? Depok. Dari Depok siapa? Blackpink. Nih. Oke, itu ya. Gini. Blink Instagram yang ngomong @rafli. Tolong dihujat ya Blink. Masa katanya Blackpink? Tapi itu kan lagi rame ya kemarin. Emang lagi diomongin Bang? Bukan. Jadi ada yang Oh. nih lagi-lagi aku tuh selalu ngelihat sesuatu tuh punya dua POV loh. Sama. Aku tuh nggak selalu ngeliat judgy gitu. perspektifnya luas gitu kan. Ih, nice banget. Ini kita nggak toxic loh teman-teman. Jadi menurut aku, kalaupun gimana ya, kayak memang jadinya tuh dangdutnya nggak full mungkin kan. Tapi menurut aku ya karena dia juga ngefans dan nggak apa-apa. Ada konser dia sendiri guys. Benar. Menurut aku mah. Dan menurut aku ya dia pengen ngebawain, karena at the end di Indonesia tuh semuanya nanti lu bakal salah. Kayak misal lo terlalu ngebawa ngikutin sama penyanyi aslinya, nanti lo dibilang copycat. Tapi kalau misal lo nggak modifikasi, ya gimana gitu nanti. Ya dia modifikasi dengan cara dia sendiri karena judul konsernya aja dangdut. Jadi menurut Iya. gua kayak fine aja sih. Iya, atau dia emang lagi rebranding mau Iya. jadi singer idol, tapi dangdut Indo type shit gitu ya Iya. udah nggak apa-apa juga sih. Dan gue juga enjoy aja kok Enggak, sebenarnya. iya maksudnya kayak kalau selama ada yang beli dan menguntungkan dia ya udah sih guys gitu. Iya. Kayak Betul. yuk kita fokus pada permasalahan sendiri gitu loh. Ini show business, kalian ingat ya yang kalian nonton itu it's a showbiz. Jadi kayak kalian percuma mau hujat mau apa, at the end itu bakal menguntungkan buat orang yang kalian omongin sebenarnya. Ya maksudnya jangan terlalu yang nggak penting nggak usah judgement lah menurut gua, urusin hidup lu dulu lah. Betul. Asik. Cobain dong permennya seasem apa sih? Iya kepo. Dari tadi gue jawab Seasem semua. apa sih? Apa Gampang masih banget deh aseman ini. hidup aku? Iya. Biasa azah. Ya udah coba. Hier, langsung 2 cinca. Satu aja dong. Satu aja ya. Lama-lama fine. Asem banget. Kita tantangan Sampai habis. nggak apa-apa tapi nggak boleh nangis, nggak boleh kelihatan. Iya. 3, 2, 1. Ya gitu guys. Lu kalau sampai botox gue keluar, botox gue udah encer lagi nih gara-gara lo ya. Gue tuh selalu Ini jatuhnya kayak kembali lagi ke silet. Kamu botolnya jadi gini ya, tajam gitu ya. Jujur agak sakit rahang ya. Agak nahan ya. Oke. Ini nggak ada apa-apanya sama lu berjuang jadi idol di Cina, coy. Jujur. Jangan. Ini mending masih bisa Oh, makan masih permen. Oke. Indah, kita lanjut ngobrol-ngobrol dikit lagi ya. Iya. Kamu kan tinggal lama di China nih. Yes. Berarti kamu sering jauh dari keluarga dong. Kayak apa sih yang bikin kamu paling kangen sama rumah gitu, homesick? Banyak banget. Banyak banget termasuk Indomie. Nasi Padang lebih ke makanan. Terus aku kangen lebaran karena aku even 2 kali lebaran tuh ke-skip terus. Nggak bisa pulang. Terus aku kangen nenekku. Ke-skip juga. Gitu deh banyak. Dung. Jadi Kayak lagi pengalihan isu ya. gitu. Tapi lama-lama manis loh. Iya.
Agak dalam-dalam. Iya, cuman di luar depannya doang asem. Di luar doang strong, lu di dalamnya lu gak ada apa-apa. Iya anjir. Slebel. Apa ya? Udah sih gitu, lebih ke makanan. Aku ingat banget pertama kali nyampe Indo, aku makan Indomie. Wih, asin banget. Ah, Aku tambahin air. kenapa? Karena mungkin bukannya makanan di China tuh juga very flavorful. Enggak juga. Aku di Beijing banyaknya kan. Jadi Oh, tapi Beijing tuh enggak agak micin kali ya? enggak, mereka nggak pakai micin. Bohong kalau ada yang bilang orang Cina pakai micin tuh mateng anjir, Tapi marketing. menurut kamu bener nggak katanya semua, ini kan karena aku nggak pernah ke China ya, cuma aku dengar dari teman-temanku, semua makanan di sana tuh rasanya mirip. Maksudnya kayak kalau di Indo mungkin rasa makanannya semua ada micinnya. Kalau di sana tuh mereka kayak ada taste of hint of mala. Iya, betul. Bener nggak? Karena rempahnya beda aja sih. Oke. Gitu kalau di Jadi Beijing kepo. seperti tidak ada rasa ya. Jadi aku suka request Hmm, pakai garam lebih banyak. oke. Nah terus kayak tadi kamu bilang kamu lebaran kan nggak balik 2 tahun ya? 2 kali berarti ya? Nah itu pas lebaran kamu berhubungan sama keluarga gimana dong? Video call. Cuma video call aja ya? Jadi habis sholat Idul Id aku langsung kerja lagi. Oh my god. Gitu, Mil. Tapi di sana banyak restoran Indonesia nggak? Enggak. Di Beijing Nggak aku ada, kalaupun ada itu jauh banget dan mahal banget. Oke, Jadi oke, enggak oke. sih. Nah kamu tuh berapa bersaudara sih sebenarnya? Punya Aku kakak adik? 3 bersaudara. Aku bukan anak tengah. Kamu anak tengah anak 2. Aku 3, aku anak tengah. Tengah. Apa ini? Yang tadi gini. Nanti, tapi aku anak tengah. Terus yang pertama ada kakak aku, yang bawah tuh adik cowok. Gak seru deh kehidupan anak tengah. Seru banget, parah. Woo! Aku anak terakhir. Oh, kamu adik bungsu. Tapi aku paling dekat sama kakakku yang tengah. Iya emang, aku juga paling dekat sama adekku yang Iya terakhir. kan? Kayak mungkin karena umurnya nggak beda jauh jadi masih bisa Betul. relate gitu. Iya, mungkin waktu masih kecil kita kalau berantem smackdownan. For real. Sama, tapi pas masih kecil aku berantemnya parah banget. Iya parah banget, sampai Lempar-lemparan ganti-ganti heels. ART dulu. Sama banget. Lemparan pisau gua. Sumpah, sama banget. Aduh, Sampai beneran agak debus. itu tuh, ini yang agak parah ya. Jujur. Cuma pintu tuh sampai hancur. Asli. Ih kok Dulu- sama sih? Dulu gue suka ini agak psikopat sih. Cuma dulu kakak gue kayak lagi duduk gitu suka. Aku tiba-tiba lagi nggak berantem ya, aku bawa tusuk sate, aku tusuk palanya. Oke, Ngerti kan? harus dong. Aku tusuk palanya sampai agak berdarah. Terus udah dibawa ke rumah sakit, gue nangis karena gue mau Kamu yang kenanya. apa? Kamu yang kenanya. Aku yang nusuk. Oh, selalu ya gitu ya. Adekku dia yang dorong aku, gigiku patah. Kakiku lecet. Jadi aku kalau Korban. iya memang kakak Victim. kedua tuh korban. Oke. Nanti kalau ngomong ke ibu, mungkin ini yang doain, kamu sih ngajarin ada. Aku lagi. Oke, berat. Nah ini buat kamu Indah, kayak visi kamu mungkin kayak 5-10 tahun ke depan tuh kamu pengen dikenal Waduh. sebagai apa sih mungkin ini for the last question. Oh my God, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Nona ya, abang Nona ya. Iya. Miss Indo. Miss Indo. Aku sih dalam 5-10 tahun ke depan, mungkin aku ingin dikenal sebagai singer-songwriter yang sudah punya banyak karya, yang udah bisa mempertontonkan karyanya di panggung konser sendiri di banyak kota dan di banyak negara lainnya. Amin. Karena, ya, terima kasih. Ya pokoknya apapun lah guys, kalau menurut aku nggak pernah ngejudge kalian mau kenal aku as apa. Karena ya aku real aja orangnya, kayak depan on sama off cam sama aja gitu. Jadi ya yang jelas aku penyanyi, aku bukan pelawak. Nah, Ingat. itu ya. Tapi who knows, siapa tahu nanti 5 tahun ke depan lagi atau apa gitu. Kita lihat budget, Ya, benar. Ya itu gantung sama budgetnya ya. tergantung budget. Bener. Kalau mau namain job desk harus namain juga budgetnya. Ya kan? Siapa tahu nanti emang mau ada co-host. Nah, bisa. Katanya kan Atau tadi capek itu Iya, butuh bener. co-host. Bisa. Bu Grace. Bu Grace. Bu Grace. Halo Ibu Grace, sayang. Nah, sekarang ini kita lanjut pertanyaan, tapi pertanyaan bukan dari aku. Ini dari netizen /NC. Oh my God. Kita lanjut ke WC, wadah komen. Nah, Beb, WC tuh emang si sembarang kursi ya. Keren banget, ini apa nggak mau dijual? Enggak, karena ini benar-benar sakral. Oh, Nggak ada di tempat lain, nggak ada toilet yang bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan. keren banget sih. Emang toilet tuh tempat ide-ide
Awal aku comes. bikin konsep tuh kayak gitu, gara-gara aku pas kalau lagi berak teh suka mikir banyak hal. Bener, Jadi aku kayak juga. suka ngomong sendiri malah kadang. Aku juga. Jatuhnya teh gila. Emang kita bikin coffee shop podcast sendiri kan saat kita boker. Gitu, Cena. Jadi jadilah play and say. Ini pertanyaan Asik. Anjir, dia batuk aja tuh anggun gokil. harus zen kita ya. Ini dari @Mickey Luffy. Hai Mickey Luffy. Kak Indah, ajarin dong bahasa kerennya orang China. Bahasa kerennya orang China. Tadi udah ya sebenarnya. Tapi mungkin apa satu lagi gitu kayak. Bahasa kerennya orang Cina. Oh gini. Aku ajarin kamu bahasa confidence aja kayak aku teh keren banget, Bel. 我很牛逼. 知道吗？我很牛逼. Wah, newbie. Yes. Ah. Kayak aing mantep sih. Oh, oke. Wah, Confidence, yes. Thank you. Mickey Gue tuh Luffy. keren gitu ya. Gue tuh confidence Yes. gitu ya. Bisa nggak Miki ngomong kayak begitu? Coba ya. Kita tag aku Jangan kalau kamu cuma nanya doang Miki. Iya, kamu cobain tag kita nanti. Oh iya. Nanti kita nggak repost. Selanjutnya ini ada dari @ocha_ada. Ini second account pasti. Ribet namanya. Hal yang dikangenin dari China apa? Temen-temen sih, terus including fans juga, and then singing in the China stage. It's rare here. One in a million ya di sana ya. Ya kalau di sana tuh emang standar stage-nya udah kayak gitu. Oh. Kalau Gah di gitu sini ya. ya beda ya. Beda ya. Ukur. Next ini ada dari Cupapi Munyenyo. Cupapi mau nyanyi. Nggak kenal Kak Indah. Bodoh amat. Sekarang kenal. Iya kan? Lo tau gue sekarang kan? Iya kan? Hai. Pasti sekarang ngefans. Ya. Ini abis itu gue DM, gue maki-maki. Wih. Boys. Gila, galak banget. Aku. Selanjutnya ini ada dari @Il Sophia. Iya, What's one thing yang lo pengen share tapi belum banyak orang tahu? What's one thing? One thing. Iya, one thing yang aku share yang kamu pengen share dan tapi orang-orang belum nggak banyak orang tahu. Ya kalau belum di-share ya belum ada yang tahu, setan. Oke. Ini juga orang yang ngasih pertanyaan. Oke, ini aku sebenarnya nggak tahu penting apa nggak, tapi ini satu hal yang mungkin kalian Ini nggak. kan Indah Cook version ya? Ya, aku tuh alergi banget kan. Hmm. Kalau lagi berat-beratnya alergi aku tuh udah muak nyapuin ingus aku ke hidung aku. Jadi di hari-hari aku sedang alergi berat, aku biarkan ingus itu mengalir. Serius, ini terjadi everyday. Kalau lagi nggak make up di rumah terutama atau nggak bodoh kalau habis kerja, aku biarkan dia mengalir. Setelah dia masuk ke mulut, aku rasanya apa? Asin dikit. Indah, babe. I'm tired. Oke, You know, oke, ya, kayak ya, ya. anjir, perih banget gitu. Bayangin kalau aku gini-giniin terus perih di sini sakit banget. Sampai yang bisa takut mimisan ya malah ya. Oh iya pasti. Jadi lama-lama luka juga dalamnya, tapi luarnya perih banget. Jadi instead of gini-gini, bodoh amat. Jadi kayak Okay. Anyways, okay, what was that? Anyway, gue kayak ngebayangin tuh kayak, aduh sorry banget. Tapi alergi kan nggak jorok, kecuali Iya, warna benar. kuning hijau itu Iya, jangan, itu iya. bakteri dikeluarin, dibuang. tapi actually karena smart, karena gue juga suka capek sih, kadang buang-buang ingus mulu. Ih, itu Dan kayak bayangin lagi tiduran harus gitu kan, harus duduk dulu bangun ini. iya, kan tapi repot, kan? kerasa kalau dia kayak lebih menggumpal. Asik, ini tips lagi dari aku. Jadi kalau dia Lebih warnanya menggumpal nih, kuning hijau itu bakteri ya gitu. Biasanya itu harus dibuang guys. Terus dia konsistensinya emang lebih tebal. Dia harus dibuang. Kalau enggak kalian sakit tenggorokan. Kalau alergi kayak aku itu dia warnanya bening abis dan kayak air, legit ya kayak Tasteless cepet. gitu ya. Tasteless ya, kecuali kalau kena kulit. Misalkan aku abis cuci muka sih nggak kerasa ya, tapi kalau once abis skincarean, kena skincare agak asem. Itu Kadang ada rasa-rasa retinol. Iya, itu retinol kadang rasa Hyaluronic acid. hyaluronic makanya asam karena ada acidnya guys. Betul banget. Oke. Wow, nice. Oke. Selanjutnya ini ada dari _Carolina Gading 15. Selama jadi idol, pernah nggak ngalamin hal-hal nggak enak? Seperti mungkin pelecehan atau hal lainnya?
selama jadi Selama idol? jadi idol sih nggak pernah ya guys. Justru beda culture karena kalau di sini kan aku tuh sesantai itu sama fans aku kalau di Indo kayak bestie gitu yang kayak aku physical touch banget kan orangnya. Kamu udah selesai bokernya Seng? Udah, makanya. Iya duduk aja sih nggak apa-apa. Masih ya, udah pengertian. Biasanya bintang tamu yang lainnya tuh kayak Iya duduk Seng. disuruh biarin aja. Aku tuh suka. Kamu pengertian banget sama aku. Bugres. Tiba-tiba. Tetap Tiba-tiba bugres. Nah, gimana ya tadi? Kalau Ya, di fans. sini tuh kan sama fans tuh deket banget kayak keluarga, kayak family. Padahal aku kayak, apa kabar? Belok tuh aku biasa aja. Karena aku emang physical touch banget orangnya. Apalagi kalau dia kenal. Kalau di sana even itu jagain banget always. Meskipun itu staff biasa, staff program TV-nya tetap ada momen yang kayak, aku mau fans banget sama kamu boleh gak? Aku pikir karena dia staff kan, ya nggak apa-apa ya, peluk. Terus tim-tim yang lain kayak gitu. Terus kayak dimarahin, abis itu kayak next nggak boleh ya. Yang dimarahin ngapa? Kamunya apa Akunya. timnya? Oh. Dan ya kalau timnya emang kayak ya namanya fans kan nggak bisa di gimanain ya apa sih gitu. Tapi akunya yang kayak next time nggak boleh ya gitu, tetap nggak boleh kalau di sini. Oh yaudah. Mereka mungkin respect banget boundaries kali ya. Iya, jadi benar-benar dijaga ketat. Makanya emang dari awal dibilangin kayak kalau kamu mau jalan ini harus yang kamu tahu adalah kamu nggak akan pernah punya kehidupan pribadi. Terus kayak masa sih? Ternyata malnutrisi ke Indo. Gitu. Oke, seru banget ya ngobrol hari ini sama Indah. Biasa lah, Thank you so much, nggak berasa banget you Indah. so much. Terima kasih udah mau Terima datang ke kasih banyak, Slense Emil. ya. Terima Semoga kasih nanti di banyak. lain waktu kita bisa bertemu lagi, bermain-main. Mungkin nge-gym bareng kali ya, Mau Say? dong, yuk. Yuk. Kamu di Yuk. mana? Aku di Paradigm. Sensor ya. Di Paradigm. Di Ya, nanti SCBD. berkabar aja ya. Terserah, Aku atau DM mungkin deh. kita bisa pilates-pilates. Mau dong. Apa yang lucu-lucu. Kamu yang hot pilates pernah nyoba nggak? Belum, tapi pengen nyoba sih. Iya, aku juga yang pengen keringetan, nyoba. yang panas gitu Iya, kan. iya. Kepo banget di Yuk, emang PS ada. nge-gym. Di Yuk, PS. yuk. Ya Nanti wes, kita bisa coba. berkabar aja. Aku Oke. butuh temen nge-gym. Let's go. Nyari Oke tempat deh, yang enak guys, kan. thank you so much udah nonton episode hari ini sama Indah Kus. Jangan Terima lupa kasih. juga didengar lagu barunya yang Heaven. Kita selalu support terus. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku dan Indah juga di Yes. semua platform kita. Dan yang pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan komen di bawah kalian pengen bintang tamu selanjutnya siapa. Aku lagi. Ya. Maksud. Oke deh, guys. I'll see you guys next week. Bye. Bye. Mwah.